Assalamualaikum warahmatullahi ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina salihina ila yaumiddin wa ila abaina wa ummatina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'il arwah man tabi'ani fitni wa dunya wal akhirah lahumul fatihah. Ya kan. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Wa idza tafaqqaha wa idza tafaqqahu takalane wis paham sapa al abdu kawula fit tauhidi ing dalem pengajaran ilmu tauhid, wajaba mongko wajib alaihi ngatasi kawula apa al uzlatu sing wajib iku uzlah bikulli halin ing dalem saben-saben tingkah. Wajib bagi seseorang melakukan uzlah ketika saat ilmu yang untuk mengesahkan Allah dia dapatkan. Wajibnya melakukan uzlah tersebut fi kulli halin, di dalam setiap keadaan. Ini loh Pak Bu yang kami maksud khalwat secara khusus dan umum. Anda nggak bisa mengandalkan khalwat secara umum saja. Begitu juga sebaliknya hanya mengandalkan khalwat secara khusus. Ya. Justru ketika khalwat secara khusus, ketika di tengah-tengah umum, praktek. Hasil dari khalwat secara khusus dipraktekkan di tengah-tengah umum. Dua keadaan ini wajib Anda jaga. Jangan bicara berat, tak boleh. Lakukanlah biqadril imkani, semata-mata di situ dorongan dalam hatimu alias semampunya hatimu. Gak bisa dengan berdiri, duduk,
Dengan duduk capek nggak bisa berbaring, keadaan sakit tidak bisa duduk berbaring, dengan duduk karena capek habis kerja berbaring. Fungsikan pikir itu di tengah-tengah menjelang Anda berbaring. Itu maksudnya. Apa maksud tujuannya kita diwajibkan untuk senantiasa uzlah dalam keadaan apapun? Wa huwa lan hali utawi kawula iku ayyab'atsa yen to ngutus sapa Allah Gusti Allah rasulahu ing utusane Allah, ngutus fi surati malaki ing dalem wujude malaikat, fil qalbil abdi ing dalem atine kawula. Iki mesti kakak insya Allah. Ini saya katakan wahyu bagi saya. Karena tidak dari makhluk datangnya. Ada Pak Wahyu pas Sabtu Rajab. Pas detik-detik kami menulis kitab itu, ada wahyu yang apabila ini kusampaikan pada umat, jadi geger umat ini. Oke, saya tidak bicara wahyu, karena wahyu itu hanya pada Nabi dan Rasul. Tapi sama ini dari Allah. Oke, saya katakan ini bisikan. Dorongan hati dalam hati yang dipancarkan Allah dari loh mahfudnya Allah. Kalau wahyu itu kan bahasa untuk Nabi dan Rasul. Mudun turun di ulama berarti karomah. Turun terhadap kita. WC. WC. Bisikan. Khotir. Kalau bahasa hikamnya gitu. Atau warid. Ketahuilah semua itu sama. Cuman beda nama karena status. Karena kan status. Tapi datang dan kembalinya dari Allah. Kan gini Pak. Ada kehendak dalam hati kita bersumber dari nafsu dan Allah. Bisikan yang manakah itu dikatakan dari Allah, bisikan yang manakah yang itu datangnya dari nafsu. Ini kita harus paham. Jawabannya sederhana. Segala apapun yang Allah berikan terhadap kita, kemudian memunculkan satu kehendak. Tatkala kehendak itu hatimu duduk di tajalli, al-haqqu minallah. Benar-benar ini dari Allah. Dari Allah. Tapi jikalau
munculnya itu hati kita duduk di takholli, sebaik apapun yang kelihatan miturut pandangan manusia bagus, itu dari nafsu. Contoh kecil. Jenengan niki dalam hati ada bisikan, disuruh untuk membaca surat iki, ayat ini sebanyak begini, lalu didorong untuk puasa karena memang ada tujuan. Diturut pandangan manusia baca Quran mesti bagus. Lah ngoten nggih. Cuman berangkate ati ini bersumber dari takholli mingkol bin rohibin, maka di pandangan Allah itu enggak bagus. Akhirnya kami sebut inilah bisikan nafsu. Nah, warid ini sampai detik ini belum berani kami sampaikan. Saya sampaikan hanya orang tertentu saja. Sebab umpama kami sampaikan di tengah-tengah umum ini, ada yang membawa tabu jidor lotean, tabu jidor tiduran ini loh. Ada yang langsung memegang gitar melodian ritme bass. Yang suka ketepung langsung juga ketepung. Yang suka kiroah langsung maca Quran. Istilah bahasa, kalau terdengar orang yang suka makan sate, mesti cari sate. Biar nanti generasi berikutnya atau gimana, kalau sudah waktunya disampaikan. Tapi ayat apa yang nanti kami sampaikan, ini nyerempet sudah. Sadar dan nggak sadar apa ayat nanti yang kami sampaikan, ini nanti terusnya. Sadar nggak sadar akan masuk di dalam ayat itu. Dibuka di dalam surah As-Saff ayat 9. As-Saff. Ora tak tulis. Disampeyan ngrungokno kuping kiwa ambek kuping tengen. Nah sing duwe HP paketan ya langsung dibuka di Google. Surat As-Saff ayat 9. Itu surat yang ke-61. Ketika seseorang itu betul-betul sudah mengamalkan uzlah di setiap keadaan, maka mesti, saya gak pakai insya Allah, karena ini sistem kadang seperti ini. Pak jenengan luwih nggih. Ini Pak wonten sate 20, kuwahe sak muk, nasinya sepiring, makan. Terus jenengan makan. Kenyang bener. Nek jenengan boten kenyang berarti jenengan anak putune buta ijo. Miturut hukum jenengan kenyang. Sate ini lho 20. Kegele sak gedene mene-mene, Pak. Mboten sak laler-laler mboten sak. Mungkin gak makan nasi pun sate ini sak gegelek mene. Sak sondok isi gansal. Ono sing isi pitu. Kodek mangan wedhus siji. Nek sampean tetep
lapar berarti jeneng anak turune buta ijo. Ngoten mawon. Mesti apa? Wa huwa ayyab'atsallahu rasulahu fi suratil Malik biqalbil abdi. Mesti Gusti Allah itu mengutus utusannya yang berupa malaikat masuk di dalam hati Anda. Masuk. Membawa apa? Nur Ma'rifat. Nanti disebut Nur Ma'rifat. Akhirnya kalau itu sudah masuk, dinyalakan, maka disitulah disebut makom ihsan. Makomnya orang-orang yang sudah makrifat pada Allah. Apa tujuannya malaikat yang Allah utus untuk masuk di dalam jagate hati hamba? Bikosti tordi dawai nafsi, lawan maksud ngusir penjajai roh, yaitu nafsu. Yaitu nafsu yang membawa perkara-perkara wujudnya Allah di dalam hati supaya hati ini mencintainya. Dibikinkanlah bisikan nafsu bahwasanya nikmatnya kehidupan dunia itu amat kekal dan menjanjikan. Kalau malaikat itu sudah masuk, disebabkan jenengan selalu berzikir di dalam khalwat segala keadaan, maka mana yang perkara itu menjadikan hatimu itu gampang lupa pada Allah, alias mana perkara yang menjadikan hatimu itu gelap, langsung hilang. Karena diusir. Farid itu laksana utusan yang tidak bisa dikalahkan, Pak. Negara Indonesia dijajah bangsa lain. Berarti masyarakat penduduk Indonesia jadi budaknya sang penjajah. Negara hati kita dijajah oleh nafsu, berarti ruh kita jadi budaknya. Sholat aja sudah tidak karena Allah, karena kita ingin meraih pahala, meraih surga. Puasa kemarin tidak bisa dikatakan karena Allah, karena kita menempuh sepertiga di antara tiga hal: pengapura, pengampunan, kerahmatan, terakhir dimasukkan syafaat, masuk surga. Suci, kesucian itu. Padahal semua di antara tiga ini adalah makhluk. Makanya mengapa kanjeng Nabi itu dawuh, ada seorang hamba puasa itu tuas ngelak, tuas luwe. Badi ngelak, badi luwe. Alasannya dalam satu hadis itu karena maksiat. Tapi tidak paham yang dimaksud maksiat itu maksiatnya hati. Di
situ mengatakan maksiati jasad, maksiati hati, Pak, Bu. Apa maksiati hati? Ada iman selain Allah. Dalam kondisi apapun ada iman selain Allah. Itulah maksiat yang terbesar. Hubutun ya khotiatun kabirotun. Dosa sing paling gede adalah dosa syirik. Bentuknya adalah menyekutukan Allah dengan yang lain. Dengan bentuk kita mencintai selain Allah. Enteng ini ngomong soal. Menjadi enteng. Mengapa harus berat? Enteng. Pun. Kalau memang tujuannya warid masuk di dalam hati adalah mengusir penjajahnya hati atau roh, berarti apapun kembali pengajaran ilmu tauhid itu bentuk kasih sayang Allah terhadap kita. Bagi yang mau menerima bentuk kasih sayang Allah. Sebab khalwat atau uzlah itu sebelum melakukan uzlah, wahyu Allah itu sudah jenengan terima. Bukan wahyu bagaimana caranya untuk khalwat uzlah yang benar, bukan. Pertama wahyu yang Anda terima dari Allah adalah ilmu-ilmu bagaimana caranya mengenali anatomi nafsu dalam diri kita. Sebab orang khalwat itu, Pak, secara langsung atau tidak langsung, tujuan awal adalah wajahidu fisabilihi. Memerangi. Jihad. Bukan jihad yang membuat bom, itu bukan. Diturut ayat ini bukan jihad jenengan dikirim ke Palestina, bukan. Bukan. Yang dimaksud ayat ini adalah jihadul akbar. Jihad yang besar. Yaitu memerangi hawa. Kalau sudah tahu anatomi karakter daripada nafsu dalam diri kita, kita pasti akan tahu kelemahan nafsu dalam diri kita, bagaimana kita jinakkan. Ilmunya sudah dia terima. Barulah wahyu kedua, turunnya uzlah. Perintah uzlah. Itulah bentuk wajah itu fisabilihi. Dalam rangka jenengan ini, wabtahu ilaihil wasilah, menghadap, mendekat untuk bertemu Allah, Anda harus dibekali ilmu. Dan di dalam ilmu inilah ada satu rangkaian yang terpenting adalah tali hati langsung pada Allah. Atau robitoh langsung hati pada Allah. Ini wahyu yang harus kita terima. Lalu kedua, wahyu tentang perintah uzlah. Kalau ini sudah dilakukan tadi menurut ayat, Allah utus utusannya berbentuk malaikat masuk di dalam negaranya hati untuk mengusir, menjinakkan hawa nafsu. Diusir. Sampai tanya mbah-mbah sampai dulu. Yang menangi zaman Londo, menangi zaman Jepang. Misalnya menangi loh, Pak.
ngalami kok meh padha mek nyalami. Ngalami. Sampeyan tanya, "Mbah, bagaimana panjenengan dulu ketika saat sebagai saksi hidup ini pernah berperang melawan penjajah bagaimana?" Itu tidak cukup harta, Pak. Semua mereka taruhkan. Apapun yang dimiliki ditaruhkan, lebih-lebihnya nyawa. Ngono kok ana sing ngomong, "Mbahku." Wong sing irung mancung-mancung lho, "Mbahku sing berjuang." Mbok nian gampang Pak ngaku-ngaku. Sopo Pangeran Diponegoro? Awakmu lele sik kencur. Durung ngerti apa-apa. Takok nang sing saksi hidup. Siapa jutnya Din? Weh lambene gedabres kaya entut berut. Pak, nek betul-betul ada sanad, ada nasab, betul-betul gen rohaniah terhadap Rasul, gak wani ngaku-ngaku. Wes tuh, ora wani. Keloro gak wani, apalagi nduduno. Sampe ngerti pitik jago nggih? Pitik jago. Pitik jago niku nek wayah jago ning ndukure langit itu keloro. Mesti melok keloro. Jago donya nih. Biasanya nek dalu jam pinten? Solah-solah toh? Tapi nek ana pitik jago keloro jam 12 bengi atau jam 11 iku tandane ana rondo. Iku lah jare balak ngono. Ya mesti ae Pak, ya gak ana duda meteng. Mesti ron wong wedok. Mboten jago iku ora kluruk karepe dhewe mboten Pak. Ana sing ngode. Dibuka di dalam kitab apa itu saya lupa itu. Ayam jago ning donya iki solah-solah kluruk itu sebab ning langit iku ana pinggirnya memang wonten anu Pak. Wonten jago sing diwenehi apa? Kurungan. Jadi dhek blok itu tangane nang sarung. Terus kloro. Lho melu kloro. Mungkin inilah maksud dalam kitab. Jago iki men nganggep iki jago teko lang.
Ya bener Pak, jenengan iki menungso iku asline penduduk langit. Asline ngoten, sama nek dunya iki kan karena janji sama dewi to. Ngoten. Allah. Lah, niku diusir kalih malaikat iku yang disebut waris dalam hati jenengan supaya rohaniah jenengan iki olehnya menghadap Allah itu tidak terhijabi oleh sesuatu. Ngoten niki. Tapi syaratnya iku mang al-uzlatu fi kulli halin. Setiap keadaan apapun memang kudu kholwat. Orang berzikir, sirul asod di tengah-tengah makan, iku kholwat. Ini iku kholwat. Kholwat niku kan definisinya kan yakfur bit tauhid, ati ninggalno iman selain Allah. Setelah itu wayu min billah, maka nyatani iman yang benar disebut ikan akan tampak di dalam hati panjenengan. Yaqulu dawuh sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala fi surati Sof, ing dalam surat Sof ayat 9. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Iki Pak. Ya niki wahyu yang medun nih kok. Satu rezeki. Wes, monggo ayo di bedah ayat ini. Huwa utawi urip al-hayyu al-khafiyu wa huwa wujudullah. Jadi huwa itu tafsirannya sarai adalah al-khafiyu al-hayyu wa huwa wujudullah. Bukan sekedar nama dia, bukan. Memang muradnya itu adalah dia, tapi sarahnya itu bukan dia. Dia yang mereka tidak tahu. Al-khafiyu, sesuatu yang paling halus, al-hayyu, yaitu urip. Bahwa wujudullah, itulah yang disebut wujudi Allah. Kamu demdo karepmu terus alladzi kang sifate arsala ngutus sapa ladzi atau khayyun mau ngutus terhadap siapa? Dialah sesuatu yang halus yang dibalik layar Anda semuanya ini yang memerintahkan satu utusannya Rasulahu bil huda kelawan gawa petunjuk, bil huda kelawan ngasto membawa petunjuk, wa dinil haq ai dinut tauhid. Dinul haq ini Pak, Anda jangan maksudnya Islam secara dohir gebiare iki, bukan. Kalimat ini kalau Anda itu memaknai secara murad bahwasannya ad-dinul haq ini adalah agama Islam, maklum. Coba sedikit aja Anda menoleh dari sisi sarah mutasabihatnya. Manakah ad-din yang disebut al-haq dinut tauhid itu? Kalau saya menjawab sederhana. Mana agama yang mendidik dan mengajarkan konsep
yang meniadakan perkara yang kita anggap ada. Dalam bahasa sederhana, mana agama yang mengajarkan umatnya bagaimana cara untuk mengesahkan Allah. Itu mengesahkan terhadap nama. Itu saya tidak berpatokan harus agama Islam secara dohir. Tidak. Sekalipun Anda ini agamanya di luar agama Islam, orangnya Muslim, kok hatimu diajari tentang budi luhur, bagaimana cara mengesahkan pada Tuhan, itulah yang dimaksud ayat ini, bil huda wa dinil haq. Majo modeli nyentaknya nyentak. Pak, wong Surabaya iku ngono. Rembukane wong Surabaya kata orang Jawa Tengah iku gegeran. Gegerane orang Jawa Tengah dianggap orang Jawa Timur musyawarah. Ya Allah. Salah paham. Cara yang kami sampaikan tentang dinil haq adalah iku adinu agama. Alladzi kang yad'u kang ngajak apa din alqalba ing atine kawula ila wahdaniyatillahi ta'ala maring nyawijake Allah Ta'ala. Kalau kita masih bicara Allah, itu belum esa. Makanya agama iki sing ngajak ati sampeyan bagaimana cara untuk mengesahkan Allah. Ini Pak sederhana. Mungkin kita ketika melihat orang yang ngangkat besi, itu apa namanya Pak? Angkat besi tiba-tiba awat ya. Sampean duwe penyono iman wong iku kuat ngangkat besi. Berarti Anda telah menyetarakan dengan Allah. Ini di luar Anda. Sekarang di dalam diri Anda. Saya dalam hati ada prasangka iman. Bisa ngaji ini karena saya. Berarti saya menyetarakan dengan Allah. Makanya ini dikatakan ad-dinu alladzi yad'ul qalba ila wahdaniyatillahi ta'ala. Ikuti agama manapun yang menjadikan hatimu itu bisa mengesahkan pada Tuhan. Itulah yang dimaksud dinul haq. Kalau saya buka di tafsir Jalalain, Pak, mohon maaf di cross check. Dinul haq itu ai dinut tauhid. Tidak dijabarkan seperti ini. Mana sih yang dimaksud dinut tauhid? Mana penjabaran mengesahkan Allah? Betul dijabarkan. Anda harus banyak mukobalah akhirnya. Buka-buka tafsir lainnya, barangkali ada penjabaran dari si sarahnya itu lebih mudah dipahami. Saya gak ngejokno Pak. Saya tidak berkata, yes kitab ini yang lebih mudah Anda pelajari, bagaimana cara Anda berjalan menuju rahasia ketemu Allah. Tidak. Orang itu
punya pendapat masing-masing. Makanya mohon maaf, ini permintaan jilid pertama itu luar biasa, sementara keadaan kita sudah habis. Dan mengkritik saya, inilah yang kubutuhkan, saran dan kritiknya. Supaya untuk ayat dan suratnya itu ditulis sekalian. Ya dulu kan betul Pak, cuman surat ini, ayat ini, golek ono deh, cari sendiri. Supaya Anda mau buka-buka ternyata jawabannya gue sepuh. Buka balik-balik boyo ditulis kok. Dengan kritikan yang membangun itu, maka ini lagi saya garap memang. Lagi saya garap karena kemarin di jilid 2 ya begini enak, ada Qurannya, ada Arabnya, langsung ada Indonesia. Rai mungkin jungkel lah. Enaknya enak Pak, namun gak ngerti ini jungkel. Tak cukup dari buah pikiran yang ditimbulkan Allah terhadap kami akan tasrehkan itu sebelum kami bawa ke Jakarta. Biar meneliti dari sisi ilmu alatnya, ilmu balagha manteknya bagaimana. Biar sempurna. Ternyata Pak, manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya Allah. Ya Allah, keliru nih. Nulis Pak keliru wawu. Ya. Nulis fathaten keliru. Yang udah belurun kok. Itulah memang manusia Pak. Makanya nggak boleh kita merasa suci, merasa benar dewi. Yang benar itu cuman Allah. Pelajaran. Apa maksud dan tujuan Allah ini memberikan petunjuk dan pendidikan tauhid? Liudirahu krono arai supaya nyucekake alat dini kulli. Iki nek cara tak maknani basa pribadi. Kanggo nyucekne kotoran yang sudah bersarang di dalam hati. Kalau saya maknani secara umum, datangnya dinul haq ini untuk mengalahkan agama yang tidak mengesahkan Allah. Bihidayati tauhidi, dengan adanya petunjuk di dalam ilmu tauhid, akhirnya zaman paham. Wal amali, dan petunjuk dorongan untuk jenengan beramal, berarti mengawinkan ilmu dengan amal disebut uzlah tadi di depan tadi. Disebut khalwat. Wal istiqomati, dan diikat dengan terus penerus. Gini ku maksudnya fi kulli halin, di dalam setiap keadaan hatimu tetap berdiri. Atori kolis lisoti azatil kolbi, sing tujuane krono arai sebagai cara untuk
lisoti wazatil kolbi krono arai musir penjajai karepe kullihi niki liut dirohu alat dini kulli. Mohon maaf, kita mulai sejak akil balik sampai umur nggak tahu kita sama-sama, ada yang 40, ada yang 30, ada yang 50, bahkan 70. Dipenuhilah hati kita ini perkara-perkara yang menjadikan kotori hati. Itu al-aghyar. Apa? Perkara-perkara selain Allah. Wujudnya. Akhirnya kita bersukaria, berbangga diri, takabur dengan itu semuanya. Inilah yang disebut kotoran. Sehingga menjauhkan hatimu terhadap Tuhanmu. Sehingga Anda tidak bisa dikatakan sebagai hamba yang mengesahkan Tuhan. Tidak bisa. Sebab akibat yang seperti ini, Pak, maka muncullah nuzul Quran. Asbabun nuzul ayat ini diturunkan sebab kotore ati menungso iku bil huda wa dinil haq diturunkan. Yes. Lalu walau kariha, hei Muhammad, walau kariha lan senajano ndrengkeni, mungsui boleh, atau apa Pak, pokoknya gak senang, membenci, no boleh. Sopo al musyrikuna, wong-wong sing padha nyekutokake Allah dengan tukang angkat besi. Muhammad dalam Gusti la tubhid man yubhidka, ojo kau benci wong sing benci awakmu. Berat Pak. Secara realita Anda dirusui, terang-terangan Anda dimungsui, terang-terangan Anda ini dicelakai. Tapi Anda nggak boleh nyelakakan atau memung. Berat Pak Bungi. Mencari uang wedok. Aku dicelatu ya tak celatu. Lu jual, aku beli. Itu kan prinsipnya orang-orang Jakarta dari ngono. Lu jual, gue beli. Kau nggak jual, aku ya nggak beli. Artinya aku mau nyalai orang. Tapi aku akan menyalai jikalau aku disalahi terlebih dahulu. Tapi Rasulullah dilarang. Jangan kau membenci orang yang membenci. Jangan kau tidak menyukai orang yang tidak menyukai dirimu. Tetap sampai nomor. Tetap sampai. Sampai. Walaupun ini pahit dirasa, menusuk di dalam dada yang paling dalam. Wong aku ki wong sugih, sembarang kuwasa, isok tuku ngene tuku ngono. Wong aku iki ngalim, wong ngalim.
bahkan buyute wong ngali pun Pak. Walaupun jenengan dibenci orang yang seperti itu, Allah dawuh terhadap kanjeng Nabi Muhammad, la tubghid man yubghid. Kuwi ojo benci wong sing benci awak. Niki Pak. Kalau hati Muhammad tidak berlandaskan dinut tauhid, nggak mungkin akan bisa menerima. Mesti sakit Pak di hati. Berpendidikan tauhid pun tidak akan cukup manakala tidak mengkawinkan dengan amal ilmu itu yang disebut uzlah. Makanya ada hikayah atau cerita tentang masalah uzlah ya Rasulullah. Lebih banyak menceritakan uzlah itu di Gua Hiro. Mengapa harus di gua? Jadi kalau boleh saya katakan min asrofil majalis. Mana petilasan yang Allah sucikan. Ini saya mengambil dari surat Toha yang menceritakan tentang uzlahnya Nabi Musa. Bil wadil muqaddasi tuwa. Tempat yang Allah sucikan disebut lembah tua. Bukan tua umure loh Pak ya. Ternyata dimanapun Anda berada, kalau tempat itu kau jadikan hatimu khalwat, inilah yang disebut lembah tua. Walaupun Anda itu WC, di WC, tahu WC ya? Cara biyen jumbleng namanya. Tapi kalau jenengan iki khalwat di tengah-tengah kesibukan itu, saya katakan min asrofil majalis. Ternyata kalau didorong ke dalam min asrofil majalis atau lembah tua, qalbun salim, hati yang sudah, hati yang selamat dari takfirud dunia, bisikan gebiare ngalam dunia. Iki lho Pak, tekad jenengan selalu mengutamakan terus berzikir. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Saya tidak mengatakan urusan dunia nggak penting. Enggak. Penting. Ini karena Anda masih ada di dunia dan ada hubungan sesama manusia. Penting. Apalagi Anda sudah beranak pinak. Penting. Tapi waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Sesuatu yang luwih amat penting yang harus Anda jaga adalah hubungan ruhaniyah hati Anda langsung pada Allah. Wasilahnya, robitohnya adalah sirul asrar. Kesimpulan, kalau Anda sudah bisa menerima wahyu dari Allah lewat ilmu, yang kumaksud ilmu adalah tatanan dinut tauhid, beruzlahlah. Sebab jikalau kau terus uzlah menerus, maka Allah akan mengutus
utusannya malaikat masuk di dalam jagat hatimu. Entah Anda kasafi dibuka atau tidak buka, itu bukan persoalan. Yang terpenting bagaimana hatimu itu pertama, dimanapun di tempat apapun Allah terasa dekat. Yang kedua, Anda akan melepas keimanan dirimu atau makhluk yang berkuasa. Akhirnya muncul yang berkuasa hanyalah akunya Allah. Dan ini hukumnya wajib bagi kita yang sudah meng-welcome dinut tauhid. Begitulah sekilas intro. Untuk selanjutnya barangkali ada yang perlu ditanyakan.